channel Sejarah TV. Sebelum memulai podcast, mari dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini. Tema podcast pada hari ini saya akan membahas mengenai sejarah dan penerapan Pancasila masa Orde Baru Soeharto 1966 sampai dengan 1998. Bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia juga diterapkan pada masa Orde Baru sejak 1966 sampai dengan 1998 ketika Soeharto menjadi Presiden RI. 5 bunyi Pancasila juga dijadikan sebagai landasan negara selama rezim Orba, kendati sempat terjadi polemik dalam sejarahnya. Di dalam Pancasila termuat berbagai hal semacam adat istiadat, kebudayaan, agama, dan mencerminkan wujud pribadi bangsa Indonesia itu sendiri. Penerapan Pancasila sebagai ideologi bangsa pun berproses sesuai dengan keadaan zamannya, termasuk pada masa Orde Baru. Era pemerintah Indonesia yang semula dikenal sebagai Orde Lama pada masa kepemimpinan Presiden Soekarno mulai disebut sebagai nama masa Orde Baru di bawah pimpinan Presiden kedua RI Soeharto. Pemerintah Orde Baru mempunyai visi utama dengan menjalankan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dalam kehidupan masyarakat serta bernegara. Penerapan Pancasila sebagai asas tunggal pada era Orde Baru dengan segala dampaknya menuai kritik. Beberapa kalangan menyebut Soeharto telah menyalahgunakan Pancasila untuk kepentingan sendiri dan kelompoknya. Upaya penerapan Pancasila di rezim ini salah satunya adalah penyederhanaan partai politik. Partai politik dibatasi dan hanya berjumlah 3, meliputi Partai Demokrasi Indonesia atau PDI, Partai Persatuan Pembangunan atau PPP, dan Golkar. Bukan hanya itu, rezim Orde Baru mewajibkan Pancasila sebagai asas tunggal. Oleh sebab itu, baik organisasi masyarakat hingga partai politik harus menjadikan Pancasila sebagai pedoman utama dalam menjalankan kegiatannya. Pancasila yang murni akan terus mengalami perkembangan sesuai zamannya, kendati pernah disalahgunakan demi kepentingan penguasa. Dengan begitu, pasang surut akan selalu ada dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mempraktikkan nilai-nilai Pancasila berperan penting sebagai penentu arah dan pedoman untuk bangsa Indonesia mencapai tujuan yang luhur. Selain itu, Pancasila juga dapat berfungsi untuk menstabilkan keamanan negara yang memayungi masyarakat beragam sehingga tercipta bangsa yang bersatu dan berpadu. Penerapan nilai-nilai Pancasila juga diajarkan melalui pendidikan sekolah, salah satunya lewat mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PKN, agar generasi muda tidak melupakan Pancasila. Pancasila selalu diterapkan sesuai dengan perkembangan zaman. Di masa reformasi hingga saat ini, masyarakat tetap dapat menjalankan nilai-nilai Pancasila dengan memaksimalkan hasil kemajuan teknologi informasi. Oleh karena itu, cita-cita dan nilai asli masyarakat Indonesia dapat terus berkembang agar masyarakat dapat mencapai keadilan dan kemakmuran sejalan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Demikian pembahasan mengenai penerapan Pancasila pada masa Orde Baru. Apabila ada pertanyaan, dapat ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.